Kau yang record berarti, Bal. Udah di-record kan, Bal? Udah. Udah, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aisyah Cindy Pria Putri, lalu Jessica Agnes Sorena Magea, Rona Agustina, Ripal Zamrawi, Rido Maulana, Alfata Kausari, dan Reni Dwi Prasetyo akan mempresentasikan tentang eksponen hidrogen atau pH dan stoikiometri larutan. Baik, untuk yang pertama materi akan dibacakan oleh saudari Jessica. Silakan. Ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi pertama yaitu eksponen hidrogen atau yang disebut dengan pH. Besarnya konsentrasi ion H+ dalam larutan disebut derajat keasaman. Untuk menyatakan derajat keasaman suatu larutan dipakai pengertian pH, di mana pH itu adalah pH sama dengan min log H+. Untuk air murni 25 derajat Celcius, maka H+ sama dengan OH- sama dengan 10 pangkat 7 mol per L. Maka pH sama dengan min log 10 pangkat minus 7 sama dengan 7. Atas dasar pengertian ini, maka ditentukan yaitu jika nilai pH sama dengan pOH sama dengan 7, maka larutan bersifat netral. Kedua, jika nilai pH lebih kecil dari 7, maka larutan bersifat asam. Yang ketiga, jika nilai pH lebih besar dari 7, maka larutan bersifat basa. Yang terakhir, pada suhu kamar atau pKw sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14. Selanjutnya yaitu menyatakan pH larutan asam. Slide selanjutnya. Untuk menyatakan nilai pH suatu larutan asam, maka yang paling awal harus ditentukan atau dibedakan asam kuat dengan asam lemah. 1. pH asam kuat. Bagi asam-asam kuat A sama dengan 1, maka menyatakan nilai pH larutannya dapat dihitung langsung dari konsentrasi asamnya atau dengan melihat valensinya. Slide selanjutnya. Menyatakan pH larutan asam, yaitu pH asam lemah. Bagi asam-asam lemah, karena harga derajat ionisasinya 1 atau 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, maka besarnya konsentrasi ion H+ tidak dapat dinyatakan secara langsung dari konsentrasi asamnya, yaitu seperti halnya asam kuat. Langkah awal yang harus ditempuh adalah menghitung besarnya H+ dengan rumus H+ sama dengan O atau Ca dikali Ka, di mana Ca artinya konsentrasi asam lemah dan Ka artinya ionisasi asam lemah. Slide selanjutnya menyatakan pH larutan basa. Prinsip penentuan pH suatu larutan basa sama dengan penentuan pH larutan asam, yaitu dibedakan dengan basa kuat dan basa lemah. pH basa kuat. Untuk menentukan pH basa kuat atau A sama dengan 1, maka terlebih dahulu dihitung nilai pOH larutan dari konsentrasi basanya. Baik, slide selanjutnya silakan Saudara Ripal. Menyatakan pH larutan basa. 2.
pH basa lemah. Bagi basa-basa lemah, karena harga derajat ionisasinya 1, maka untuk menyatakan konsentrasi ion OH min digunakan rumus OH min O dalam kurung CB kali KB, di mana CB konsentrasi basa lemah, KB pan ionisasi basa lemah. Contoh, hitunglah pH dari 100 ml 0,01 m larutan NH4OH. Jika diketahui tetapkan ionisasinya sama dengan 10 pangkat min 5. Jawaban OH min O dalam kurung CB kali KB. Pandangan 10 min 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 4 M. Di mana pH sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. pH sama dengan 4 min pH sama dengan 14 min 4. Jadinya 10. Selanjutnya, larutan Budber adalah A. Campuran asam lemak dengan garam dari asam lemak tersebut. Contoh, CH3COOH dengan CH3COONA. H3PO4 dengan NaH2PO4. B. Campuran basa lemah dengan garam dari basa lemah tersebut. Contoh, NH4OH dengan NH4Ci. Sifat larutan Budber. pH larutan tidak berubah jika diencerkan. Tentunya pH larutan tidak berubah jika ditambahkan ke dalam sedikit asam atau basa. Tentunya cara menghitung larutan Budber. 1. Untuk larutan Budber yang terdiri atas campuran asam lemah dengan garamnya, larutan akan selalu mempunyai pH kurang dari 7. Digunakan rumus H plus dengan Ka kali Ca per Cg. pH sama dengan pKh plus log Ca per Cg, di mana Ca konsentrasi asam lemah, Cg konsentrasi garamnya, Ka pan ionisasi asam lemah. Contoh, hitunglah pH larutan yang terdiri atas campuran 0,01 mol asam asetat dengan 0,1 mol atrium asetat dalam 1 liter larutan. Ka bagi asam asetat sama dengan 10 pangkat min 5. Jawaban Ca sama dengan 0,01 mol per liter. Pandangan 10 pangkat 10 pangkat min 2 M. Selanjutnya Cg sama dengan 0,10 mol per liter. Sama dengan 10 pangkat 1 M. Terima kasih. Maksudnya.
Baik, slide selanjutnya silakan Saudara Ridho. Saudara Ridho, apakah ada? Lanjut yang lain. Baik. Ada? Jika Belum ada. tidak ada, silakan Saudara Rifa lanjutkan, tolong. Oke, saya lanjutkan lagi. Cara menghitung rarutan puber. 2. Untuk rarutan puber yang terdiri atas campuran basah, lemak dengan garamnya, rarutannya akan selalu mempunyai pH kurang dari 7. Digunakan rumus OH min dengan KB kali CB per CG. pH dengan PKB plus log CG per CB, di mana CB konsentrasi basa lemak, CG konsentrasi garamnya, KB pan-ionisasi basa lemak. Contoh, itulah pH campuran 1 liter larutan yang terdiri atas 0,2 mol OH dengan 0,1 mol HCl atau KB sama dengan 10 min 5. Jawaban NH4OH atau AQ plus HCl AKR. NH4CI AK plus H2OI. Mol NH4OH yang beraksi, mol HCl yang tersedia 0,1 mol. Mol NH4OH sisa dengan 0,2 min 0,1 sama dengan 0,1 mol. Mol NH4CI yang terbentuk, mol NH4OH yang beraksi 0,1 mol. Karena basa lemaknya bersisa dan terbentuk garam NH4CI, maka campurannya akan membentuk rarutan puber. CP atau sisa 0,1 mol per liter sama dengan 10 min 1 M. CG yang terbentuk 0,1 mol per liter sama dengan 10 min 1 M. POH sama dengan PKB plus log CG per CB sama dengan min log 5 per pangkat min 5 plus log 10 min 1 per 10 pangkat min 1 sama dengan 5 plus log 1 sama dengan 5. pH sama dengan 14 min pH sama dengan 14 min 5 jadinya 9. Lanjut slide selanjutnya. Oke. Hidrolis. Hidrolis adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa. Ada 4 jenis garam, yaitu pertama, garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dengan basa kuat. Misalnya NaCl,
K2SO4, dan lain-lain. Dan mengalami hidrolisis untuk jenis garam yang demikian nilai pH. Halaman 7, bersifat netral. 2. Garam yang terbentuk dari reaksi asam kuat dengan basa lemah. Misalnya NH4CI, AgNO3, dan lain-lain. Hanya kationnya yang hidrolisis mengalami hidrolisis parsial untuk jenis garam yang demikian nilai pH kurang dari 7, bersifat asam. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, karena untuk jenis ini garamnya selalu bersifat asam atau pH kurang dari 7. Digunakan bersamaan. Jadi H plus dengan O KH kali CG, di mana KH dengan KW per KB. KH di mana itu konstanta hidrolisis. Jika kita ingin mencari nilai pH-nya secara langsung, diperlukan persamaan pH sama dengan 1/2 sama 1/2 PKW min PKB log CG. Lanjut, set selanjutnya. Contoh, hitunglah pH dari 100 ml larutan 0,1 NH4CI atau KB sama dengan 10 pangkat min 5. Jawaban NH4CI adalah garam yang bersifat asam, sehingga pH-nya kita hitung secara langsung. pH sama dengan 1/2 PKW min PKB min log CG. 1/2 min log 10 pangkat min 14 plus log 10 pangkat min 5 log min log 10 pangkat min 1. Jadi 1/2 14 min 5 plus 1. Jadi 1/2 kali 10. Jadi hasilnya 5. 3. Garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dan basa kuat. Misalnya CH3COOK, NaCN, dan lain-lain. Hanya anionnya yang hidrolisis atau mengalami hidrolisis parsial. Untuk jenis garam yang demikian nilai pH kurang dari 7. Maaf, lebih dari 7. Bersifat basah. Garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dengan basa lemah, misalnya CH3CONH4, AI2S3, dan lain-lain, mengalami hidrolisis total atau sempurna. Untuk jenis garam yang demikian nilai pH-nya tergantung harga Ka dengan Kb. Lanjut. Baik, selanjutnya Saudara Fata, silakan.
Baik. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Untuk jenis garam ini, larutannya selalu bersifat basa atau pH lebih besar dari 7. Dan dalam perhitungan digunakan persamaan OH- sama dengan OKH dikali Cg, di mana KH sama dengan KW atau Ka. KH sama dengan konstanta pH sama dengan 1/2 atau PKW tambah PKA tambah log Cg. Contoh, hitunglah pH larutan dari 100 mili 0,02 m NaOH dengan 100 mili 0,02 m asam asetat, atau Ka sama dengan Ka sama dengan 10⁻⁵. Selanjutnya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jawabannya NaOH tambah CH3COOH CH3COONa tambah H2O. Mol NaOH sama dengan 100/1000 kali 0,02 sama dengan 0,002 mol. Mol CH3COOH sama dengan 100 yang ada hanya mol garam CH3COONa yang terbentuk. Mol CH3COONa sama dengan 0,002 mol. Cg sama dengan 0,002 mol per 200 mili sama dengan 0,002 mol per 0,2 liter sama dengan 0,01 m sama dengan 10⁻⁻² m. Nilai pH-nya akan bersifat basa karena garamnya terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Besarnya pH sama dengan 1/2 atau PKW tambah PKA log Cg sama dengan 1/2 dalam kurung 14 ditambah 5 tambah log 10⁻⁻² sama dengan 1/2 dikali 19 dikurang 2 sama dengan hasilnya 8,5. Selanjutnya, stoikiometri larutan. Stoikiometri larutan adalah perhitungan kimia untuk reaksi yang berlangsung dalam larutan. A. Konsep kemolaran dalam larutan. Kemolaran zat adalah larutan menyatakan jumlah zat atau mol dalam larutan yang ditempatinya. Dalam kurung 1 liter. Satuan kemolaran adalah mol per L atau M. Membuat larutan kemolaran dengan kemolaran tertentu ada 2 macam, yaitu 1. Melarutkan zat padat. Massa zat terlarut yang harus ditambahkan untuk memperoleh larutan dengan kemolaran M dapat ditentukan dengan rumus berikut, di mana keterangan M sama dengan kemolaran dengan lambang mol atau L. N, mol sama dengan mol yang dihasilkan dengan lambang mol. P, volume labu ukur dengan lambang L. W sama dengan massa zat yang dilarutkan dengan lambang G. Sama dengan massa molar zat, yakni dalam satuan G atau mol.
selanjutnya. Baik, selanjutnya kepada Saudara Randy untuk membaca slide selanjutnya. Stoichiometry, larutan. 2. Mengencerkan larutan pekat. Pada proses mengencerkan, jumlah zat terlarut dalam larutan tidak berubah. Volume larutan pekat yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan kemolaran M dapat dihitung sebagai berikut. Mol zat sebelum pengenceran sama dengan mol zat sesudah masa pengenceran. Oleh karena itu, N sama dengan M kali X, maka diperoleh keterangan kemolaran larutan sebelum dan sesudah pengenceran sama dengan volume larutan sebelum dan sesudah pengenceran. B. Reaksi kimia dalam larutan elektrolit. Reaksi kimia dalam larutan elektrolit melibatkan zat elektrolit, yakni asam, basa, dan garam. Reaksi dapat berlangsung apabila setidaknya salah satu produknya berupa air, endapan, gas, ataupun elektrolit lemah. Reaksi kimia dalam larutan elektrolit selalu mempunyai reaksi ion bersih. Slide selanjutnya. Stoichiometry larutan. Ada 3 jenis reaksi kimia dalam larutan elektrolit, yaitu yang pertama reaksi penetralan asam dan basa. Reaksi penetralan dalam larutan adalah reaksi antara asam dan basa membentuk dan bersifat netral. Jenis reaksi asam plus basa, garam plus air. Asam plus oksida, basa, garam plus air. Asam plus amonia, garam. Oksida asam plus basa, garam plus air. Reaksi pendesakan logam. Reaksi pendesakan logam adalah reaksi di mana logam lain atau hidrogen dalam suatu senyawa A plus BC, AC plus B, A di kiri, B deretan volta. Deret volta. Reaksi terjadi jika logam di kiri atau H yang didesak pada deret volta. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, Coni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Stoichiometry larutan. Jenis reaksi logam 1 plus garam 1, garam 2 plus logam 2. Logam plus asam garam plus gas hidrogen, logam plus asam garam plus air plus gas. Reaksi metasesis, pertukaran pasangan. Reaksi metasesis, pertukaran pasangan adalah reaksi pertukaran pasangan ion dari 2 elektrolit melibatkan pertukaran pasangan ion dari 2 elektrolit AB, CD, AD plus CB. Jenis reaksi garam 1, asam 1, garam 2, asam 2, garam 1 plus basa 1, garam 2 plus basa 2. Garam 1 plus garam 2, garam 3 plus garam 4. Aturan penulisan reaksi ion bersih. Tulis reaksi ionnya. Zat berupa elektrolit kuat dinyatakan oleh ion-ionnya. B. Zat berupa elektrolit lemah dinyatakan oleh rumus kimianya. C. Zat berupa gas dan padatan logam endapan dinyatakan oleh rumus kimianya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Randy. Selanjutnya, C. Menggunakan konsep kemolaran untuk reaksi kimia dalam larutan. Konsep kemolaran dan berbagai jenis reaksi kimia dalam larutan elektrolit dapat digunakan pada perhitungan reaksi kimia dalam larutan. D. Titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan prosedur penting dalam analisis kimia untuk menentukan konsentrasi atau kemolaran larutan asam basa.
Hal ini dilakukan dengan meneteskan larutan standar asam atau basa yang kemolarannya sudah diketahui ke dalam larutan asam atau basa yang kemolarannya akan ditentukan menggunakan buret. Penambahan larutan standar dilakukan sampai mencapai titik ekivalen, yakni menggunakan indikator yang harus berubah warna di sekitar titik tersebut. Titik di mana perubahan warna indikator terjadi disebut titik akhir titrasi. Indikator yang digunakan dalam titrasi adalah metil merah, bromotimol biru, dan fenolftalein. Selanjutnya, perhitungan konsentrasi. Langkah pertama, tulis persamaan reaksi antara larutan asam A dan larutan basa B. A kecil, A besar, ditambah B besar, B kecil, C besar, ditambah D kecil, D besar, dan selanjutnya. Kedua, nyatakan rumus untuk menghitung mol A dan mol B yang bereaksi. Dari persamaan reaksi A dan B, perbandingan mol A dan mol B agar habis bereaksi sama dengan A dibagi B. Jadi diperoleh keterangan sama dengan kemolaran asam A dan basa B. Volum asam A dan basa B. A, B sama dengan koefisien reaksi asam A dan basa B. Perhatikan, rumus ini juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan basa dengan menggunakan suatu larutan standar asam. 4 jenis titrasi ada 4 macam, yaitu 1. Titrasi asam kuat dan basa kuat. 2. Titrasi asam lemah dan basa kuat. 3. Titrasi basa lemah dan asam kuat. Dan yang terakhir, 4. Titrasi asam lemah dan basa lemah. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya kami terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti akan ada diskusi di jam 2 di grup WA Kimia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.